Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin. Hari ini saya akan sharing pendapat saya tentang perkembangan kamera Sony yang saya nilai semakin lama semakin menyamping. Nah, maksudnya apa nih menyamping? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kenapa perkembangan Sony menyamping? Karena pertama adalah semakin banyak kebutuhan untuk membuat konten video dan juga platform-platform untuk sharing video semakin populer. Misalnya ada YouTube, TikTok, dan Instagram. Instagram yang tadinya untuk posting foto-foto, semakin lama semakin terkenal untuk posting video singkat, ya kurang lebih seperti TikTok juga ya. Dan juga sekarang ini makanya banyak orang menggunakan kamera foto untuk video. Sedangkan kamera foto desainnya itu sebenarnya kan untuk foto ya. Jadi mungkin Sony memikirkan bahwa mungkin diperlukan kamera dengan desain yang khusus untuk merekam video menurut survei dan menurut feedback dari yang diterima oleh penggunanya. Oke. Nah, saya sendiri mengamati ada banyak kamera Sony yang akhirnya menyamping. Ya, kita bahas dulu dari kamera compact. Pertama adalah kamera compact Sony RX107. Ini adalah kamera yang tadinya dari versi pertama itu didesain khusus untuk fotografi. Dan yang terakhir menggunakan satu sensor 20 megapiksel dengan lensa 24-200 mm dengan harga 18 juta. Nah, di tahun lalu Sony mengeluarkan Sony ZV-1. Pada dasarnya isinya, prosesornya sama sensornya itu mirip dengan yang Sony RX. Dan juga lensanya sebenarnya menggunakan lensa yang sebelum Sony RX107 ini, ya dia menggunakan yang RX100 yang generasi sebelumnya dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah 10 juta. Cuman yang Sony ZV-1 ini lebih ditujukan kepada content creator yang lebih banyak merekam video. Contohnya layarnya itu bisa di-flip keluar dan juga ada mic yang khusus yang lucu nih, ada windshield-nya. Sedangkan yang RX 100 itu tidak ada mic-nya dan punya jendela bidik dan yang tidak dimiliki oleh Sony ZV-1. Karena ZV-1 itu tidak fokus untuk foto, ya. Kemudian yang kedua adalah Sony Alpha 6400. Jadi teman-teman mungkin tahu ya Sony Alpha 6000-an itu kan sangat sukses dari Sony Alpha 6000 sampai Alpha 6600. Ya, yang Alpha 6400 itu tergolong populer sekali karena kenapa? Karena harganya tidak terlalu tinggi tapi fiturnya udah mantap dan juga bodi kameranya lebih tahan lah weather shield-nya. Nah, ini kamera APS-C 24 megapiksel APS-C dan dirilis tahun 2019 dengan harga kurang lebih 13 juta. Nah, di tahun ini kira-kira 3 tahun kemudian Sony mengeluarkan kamera yang sekilas mirip ya dari desainnya, tapi lebih khusus untuk video. Contohnya adalah layarnya bisa dilipat ke depan, kemudian saat record itu ada tandanya, ada framingnya seperti ini, kemudian ada tally light-nya, jadi ada nyala merah-merah tandanya sudah record, itu kan untuk keperluan video. Dan juga seperti ZV-1, ini di atas kameranya ada windshield, ada mic yang khusus untuk merekam video supaya lebih less noise ya, lebih tidak berisik karena lingkungan sekitarnya. Dan harganya kembali lagi lebih murah ya. Jadi biasanya kalau Sony kan setiap tahun kan sebagai perusahaan yang rajin berinovasi mestinya kan teknologinya makin tinggi. Tapi kali ini kita lihat harganya justru menurun ya, seperti itu ya, dan jendela bidiknya juga dihilangkan di sini. Oke, itu trennya ya. Dan kemudian ini juga sangat terkenal untuk full frame Sony Alpha 7 III, itu adalah full frame yang sangat populer 24 megapiksel dengan harga 28 juta, dirilis sudah cukup lama sebenarnya, sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu, tapi masih sangat diminati oleh teman-teman baik yang amatir maupun yang profesional. Nah, di tahun lalu di 2020 ini dikeluarin satu kamera yang speknya mirip dengan Sony Alpha 7 Mark III ya, yang namanya Sony Alpha 7C dan ini sangat terkenal karena ukurannya yang sangat compact, layarnya bisa ditekuk dan
banyak pengaturan atau fitur-fitur yang ditingkatkan itu untuk keperluan video, misalnya autofocus tracking di video yang lebih bagus ya, seperti itu. Dan kemudian dengan ukuran yang lebih kecil lebih memudahkan kalau misalnya kita pakai gimbal atau rig, itu lebih gampang diadaptasikan. Dan harganya sendiri juga lebih murah ya, jadi lebih murah harganya. Jadi kita lihat ada tren yang menyamping, tidak lebih mahal sebenarnya ya. Oke, terus yang terakhir adalah Sony A7S III. Sony A7S III adalah kamera full frame yang memang spesifik didesain untuk video. Makanya dari megapikselnya hanya 12 megapiksel, tapi dia bisa merekam video sekualitas 4K dengan kecepatan 120 fps. Ini sangat cepat sekali ya, sangat keren. Nah, waktu dikeluarin tahun 2020 ini menjadi kamera yang sangat favorit bagi videografer yang mungkin amatir maupun profesional yang baru masuk atau profesional yang ingin kamera yang seringkas mungkin. Karena kita tahu kalau kamera ya dari sinema lain itu biasanya mahal-mahal. Tapi mengejutkan sekali di tahun 2021, 1 tahun saja, ya bahkan kurang dari 1 tahun, itu Sony mengeluarkan satu kamera sebenarnya lini sinema lain, tapi mirip sekali dengan Sony A7S Mark III, yaitu Sony FX3 dengan harga yang terpaut tidak terlalu jauh ya, dari persennya nggak terlalu jauh, yaitu 60 juta. Nah, sebenarnya kamera FX3 ini bagi videografer itu lebih bagus secara desainnya. Di Sony FX3 ini, dia tidak memiliki jendela bidik, tapi sebagai gantinya dia memiliki konektor untuk handling dan untuk XLR input ya, untuk mic yang kualitasnya audio lebih bagus. Saya merasa banyak orang yang mungkin keburu beli A7S Mark III, tapi sebenarnya dia butuhnya Sony FX3. Dia mungkin senang, lebih senang, lebih banyak bisa dibilang 90% untuk videografi sebenarnya lebih cocok ini. Soalnya kalau misalnya untuk fotografi, kebanyakan fotografer tidak akan memilih Sony Alpha 7S3, mereka akan memilih yang resolusi lebih tinggi seperti Alpha 9, Alpha yang 7R misalnya ya kan. Nah, jadi ini kadang-kadang membingungkan juga saya pikir ya. Makanya saya pikir pendapat saya adalah perkembangan Sony yang menyamping ini memiliki dampak yang 3B ya, 3B ya. Jadi apa 3B? Tapi kita bahas dulu, ada positifnya juga. Positifnya adalah Sony itu rupanya sadar dan mereka itu berusaha beradaptasi dengan keadaan yang sekarang, yang zaman sekarang yang gimana generasi milenial itu lebih suka untuk merekam konten video. Sebenarnya bukan generasi milenial doang sih ya, segala umur sekarang mulai suka untuk merekam video konten untuk di-upload ke platform sosial yang semakin rame ya. B yang pertama adalah bikin bingung ya. Jadi B pertama tuh bingung. Jadi yang bingung siapa? Calon customer. Nah, calon customer menghadapi begitu banyak pilihan-pilihan kamera Sony. Nah, itu mungkin bingung mau beli yang mana nih. Misalnya mau beli ZV-1 atau mau beli yang RX ya. Atau mau beli yang Sony Alpha 6000-an atau mau beli yang baru ZV-E10. Nah, itu kan sebenarnya yang Sony Alpha 6400 juga untuk video juga oke maksudnya, tidak kalah jauh gitu loh. Jadi agak bingung ya. Nah, terus juga karena kadang-kadang Sony itu cepat sekali membuat iterasi atau produk-produk tipe yang baru, maka kadang-kadang juga orang jadi mikir gitu loh, mau beli sekarang atau saya nunggu nih, mungkin ada kamera baru yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan saya. Jangan sampai saya misalnya beli terus kemudian berapa bulan kemudian keluar yang lebih sebenarnya lebih cocok buat saya. Jadi akhirnya waiting game gitu ya. Jadi itu yang bingung yang pertama, B yang pertama. Yang B yang kedua adalah untuk marketing atau sales-nya Sony gitu loh. Misalnya toko-toko, dia misalnya saya mau beli kamera baru, terus kemudian nanya, "Oh saya, suka fotografi dan videografi." Nah, dua-duanya suka. Nah, terus orang toko mau tawarin apa, kamera yang tipe yang mana gitu loh. Line up-nya udah banyak,
Kemudian setiap line up yang 4 line up dari compact sampai yang full frame, itu ternyata ada kayak alternate-nya gitu loh. Yang seperti yang saya bilang, yang tadi ya. Jadi bingung ya mau tawarin yang mana gitu, serba salah. Kedua kamera bisa foto, bisa video, cuman desainnya ada yang lebih ke foto, ada yang ke video, seperti itu. Nah, kemudian yang bingung yang terakhir adalah sebenarnya saya yang bingung sebagai reviewer, kadang-kadang saya dapat pinjaman kamera baru, terus kemudian saya cari bedanya di mana dengan kamera yang 1, 2 tahun yang sebelumnya. Itu biasanya nggak terlalu banyak bedanya, misalnya Sony Alpha 7 Mark III dengan Sony A7C, itu apa? Dan apa yang ditingkatkan? Yang seru kan sebenarnya apa yang baru, apa yang inovatif. Ternyata kalau kita lihat ya tidak terlalu ada yang beda, sehingga waktu review itu kita jadi lebih sedikit sulit, ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ya. Jadi gitu aja pendapat singkat saya tentang perkembangan kamera Sony di 2 tahun terakhir yang semakin ke video ya, semakin menyamping. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.